Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Sadaqallahul azim. Ya izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serta serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Saudara menetes di medan perang demi agama, rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada di sini? Teruskanlah perjuangan demi agama, rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Coba Anda lihat soal penampilan dandan hari ini. Bandingkan laki-laki dengan perempuan. Gak usah banyak-banyak, dari wajahnya saja. Perempuan itu rata-rata wajahnya palsu. Coba dilihat Ibu Bupati, alisnya kayak galengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir Ibu Wakil Bupati, Ibu Irawati SPD, sarjana penuh dosa, beserta jajaran Forkompinda. Terima kasih Pak Camat atas jamuannya. Saya tadi dikasih makan siang sama Pak Camat, ayamnya keras banget.
serta para pejabat yang hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian, terkhusus Bapak Lurah beserta warga masyarakat Desa Mekarjaya. Saya hari ini yakin Desa Mekarjaya lebih hebat daripada Pak Bupati. Buktinya apa? Desa Mekarjaya ngundang Gus Miftah, Pak Bupati nggak kuat ngundang Gus Miftah. Serta Bapak Ibu para hadirin sekalian, saya lihat ada muslimat, fatayat, banser, ansor, juga ada dari perguruan Pagar Nusa, PSHT, dan semuanya yang saya cintai. Makan semangka, minumnya susu. Hai orang Mekarjaya, I love you. Makan roti di tengah ladang. Hei Ibu Wakil Bupati, kok jalanmu banyak berlobang? Saya bersyukur di siang yang sangat terik ini mampu dan dimampukan oleh Allah untuk menjalin tali silaturahmi. Silaturahmi dari dua bahasa, silah dan rahim. Silah artinya nyambung, rahmi artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti menjaga rasa cinta dan kasih sayang. Nabi menyampaikan, barang siapa yang mau menjaga tali silaturahmi, insya Allah yang pertama akan dipanjangkan umurnya, akan dimudahkan rezekinya, akan diberikan jalan keluar dari semua masalahnya, insya Allah pulang lunas hutangnya. Bagaimana caranya? Dibayar. Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup itu isinya hanya ada dua. Kalau nggak suka, ya duka. Kalau tidak nikmat, ya musibah. Bagaimana cara mensikapinya? Kalau ada rasa suka, kita bersyukur, sementara kalau duka kita bersabar. Nikmat yang membuat Anda semakin musibah yang membuat kita dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi nikmat jika membuat kita jauh dari Allah, itulah musibah. Mungkin kita agak berduka karena panas terik, tapi saya lihat di sini ada wajah-wajah bahagia. Betul Bapak Ibu? Saya lihat di sana ibu-ibu terutama wajahnya bahagia. Kenapa? Akhirnya ditakdir oleh Allah bisa bertemu dengan kiai idola. Kelambi anyar matamu. Maka kebahagiaan yang kita raih itu tidak terjadi bukan karena pakaian yang kita gunakan, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, bukan seberapa bagus kendaraan yang kita naiki, bukan seberapa tinggi jabatan yang kita dapatkan, tetapi bahagia itu adalah tergantung pada hati masing-masing. Bersyukurnya adalah ternyata manusia hidup itu tidak diatur oleh akal, melainkan diatur oleh hati. Maka baik buruknya manusia bukan tergantung apa yang dia pakai, bukan seberapa tinggi jabatan yang dia miliki, tetapi bagaimana kemudian dia bisa mengkondisikan hati. Maka saya melihat di Jakarta, di ibu kota, begitu banyak orang berpunya, mungkin hartanya lebih banyak dibandingkan kita, tetapi soal bahagia belum tentu mengalahkan orang Desa Mekarjaya.
Buktinya apa? Coba kalau orang itu bahagia, Ibu Wakil Bupati, duduk di manapun rasanya nikmat dan bahagia. Betul? Walaupun kondisinya tidak ada tikar, apa adanya. Coba seperti di depan kita ini, Bu. Pasirnya panas, tanpa tikar mereka duduk di situ. Saya doakan yang tanpa tikar duduk, mudah-mudahan pulang pengajian little body. Apa itu silite gatel kelebon wedi? Maka mohon maaf, bagaimana cara mensikapi apapun kondisi yang ada pada diri kita. Saya semalam pengajian di Jombang, saya ada tamu dari Tianjin, Cina, namanya Mr. Jasper. Dia datang jauh-jauh dari Cina pengen ketemu saya. Kebetulan sehari saya ada jadwal 3-4 kali kemarin di Jombang. Malam hari selesai pengajian jam 12 malam. Beliau si Mr. Jasper dari Tianjin, Cina datang menemui saya di rest area. Halo Mr. Gus Miftah, yes me. Apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, saya itu heran melihat Anda. Kenapa Mister? Every day Anda punya jadwal minimal 3-4 kali bahkan lebih. Dari satu kota satu ke kota yang lain. Ya kalau jalannya mulus, kalau kayak Kotim. Saya tadi jalan ke sini dari Bandara Sampit, subhanallah, serasa diajar ombak tanpa air. Saya duduk di kanan, terlempar ke kiri. Saya duduk ke kiri, lempar ke kanan. Itulah bedanya Kotim sama Jakarta. Kalau Kotim banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Itulah bedanya pengantin baru sama mobil baru, Bu. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, kalau pengantin baru ada lubang, sikat matamu, sikat. Nah, maka kalau kita pengen menciptakan masyarakat yang sejahtera, tentunya yang kita lihat adalah dua hal. Yang pertama adalah fisiknya, yang kedua non fisiknya. Bapak Ibu, mungkin kita diuji oleh Allah karena tinggal di sini dengan jalan yang berlubang. Tapi kita bahagia atau enggak itu tidak tergantung jalan, tapi tergantung hati. Tuh Pak Wakil, Ibu Wakil Bupati tak rewangi. Apa Mas? Menamplope oke. Wakil Bupati ini raurun. Saya ditanya sama teman saya dari Cina yang baru ini, Gus Miftah nggak capek? Ya saya capek. Tapi bagaimana bisa jadwal sepanjang tahun Anda bisa fine-fine saja, bisa baik-baik saja? Jawaban saya sederhana. Hati yang bahagia adalah obat. Makanya banyak orang sakit walaupun dia punya uang banyak. Kenapa? Karena hatinya tidak bahagia. Dan kebahagiaan hati kita itu tidak tergantung apapun, tapi tergantung diri kita sendiri. Kalau bahagia itu ada di satu bagian wilayah, maka semua orang akan berbondong-bondong datang ke wilayah tersebut. Kalau bahagia itu harus bisa dibeli dengan uang, tentunya yang kaya yang bisa membeli kebahagiaan. Tapi ternyata mohon maaf, orang miskin sekalipun juga berhak untuk bahagia. Makanya kalau di Indonesia itu Bapak Ibu, manusia itu ada dua klasifikasi. Yang pertama sumaker, yang kedua kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Apa itu kirmasu? Kere maca sugih. Kalau kebanyakan orang Mekarjaya kira-kira sumaker apa kirmasu? Kirmasu. Kere maca sugih.
Katanya apa? Kantong boleh miskin, yang penting penampilan cuaks. Saya kemarin ditanya, Pak Bu, Gus, laki-laki sama perempuan tuh bohongnya banyak mana? Lebih banyak bohongnya laki-laki apa perempuan? Ternyata jawabannya imbang. Soal fisik, perempuan lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki, tapi soal hati, laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Bukan curhat, Pak, pengalaman pribadi. Kalau soal penampilan, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Coba Anda lihat soal penampilan dandan hari ini, bandingkan laki-laki dengan perempuan. Gak usah banyak-banyak, dari wajahnya saja. Perempuan tuh rata-rata wajahnya palsu. Coba dilihat Ibu Bupati, alisnya kayak galengan. Tapi Pak Camat, cukup dari alis saja saya bisa membuktikan bahwa perempuan itu tidak akan pernah manut sama laki-laki. Buktinya apa? Jangankan aturan suami, aturan Allah saja dilanggar. Alis itu kan buatan Allah, betul? Alis tahu buatan Allah masih dicukur, dikerok, dilukis sendiri, kan goblok. Seolah-olah lukisannya sendiri lebih bagus dibandingkan lukisannya Allah. Ibu Wakil Bupati langsung jawab, kok kamu begitu? Tapi mohon maaf Bu, kalau soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan, betul Bu? Kalau soal penampilan, jelas perempuan jauh lebih heboh dibandingkan laki-laki. Coba kalau laki-laki simpel, kayak teman-teman Banser, cukup pakai baju satu, sepatu satu, celana satu, mungkin nggak pakai sempak. Tapi yang perlu diingat, memang takdirnya perempuan itu sukanya dengan perhiasan dan dandan. Sementara godaan paling berat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Disitulah kenapa kemudian perempuan itu dituntut untuk make up dan dandan. Maka ibu-ibu mohon maaf, teruslah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Cuman problemnya satu, seharusnya yang paling berat menikmati dandannya istri itu siapa? Suami. Tapi orang khotim dandan malah untuk suami tetangga. Buktinya kalau di dalam rumah enggak dandan, kalau di luar rumah dandan. Berarti dandanmu untuk membahagiakan suami tetanggamu. Itu yang saya ceritakan istri-istri di Jawa. Kalau di Kalimantan insya Allah bukan sama Bu Abub, lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kebahagiaan itu tidak tergantung fisik kita. Kalau kebahagiaan itu tergantung fisik dan dari pandangan mata kita, mohon maaf, berarti sahabat-sahabat kita yang buta tidak akan pernah merasakan bahagia. Tapi faktanya, saya punya jamaah pengajian khusus tunanetra. Mereka jauh lebih bahagia walaupun matanya tidak bisa memandang dunia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adanya di hati. Yang membuat kita tidak bahagia itu biasanya apa? Karena ekspektasi kita yang berlebihan. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mempunyai resep bahagia. Karena ini hari ulang tahun desa ya Pak Camat ya. Lurahnya yang mana ini? Pak Lurah? Halo Pak Kades.
Batiknya merah. Oh, orang PDI. Oh. Nyebut-nyebut partai lo ah. Wabubnya juga PDI. Oh, pantesan gemuknya kayak bandreng. Ibnu Athaillah Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, beliau sahibul hikam. Beliau menyampaikan resep bahagia. Mudah-mudahan resep ini bisa membuat orang Mekar Jaya dan Kotim menjadi bahagia. Amin. Kalau pemimpinnya bahagia, maka rakyatnya harus lebih bahagia. Sangat zalim kalau pemimpinnya bahagia, rakyatnya menderita. Betul? Maka seharusnya pemimpin itu sederhana kok. Sebenarnya pemimpin itu boleh kaya apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu apa? Pamer. Rakyatnya miskin, malah sekarang ada tren pejabatnya pamer kekayaan. Diposting, akhirnya disorot sama KPK. Instagramnya dimatikan. Saya bilang Bu Abub, boleh enggak pemimpin itu kaya? Boleh. Boleh enggak pejabat itu kaya? Boleh. Tapi ingat, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Jadi kalau ada pejabat pamer kekayaan, sama halnya dia pakai sempak di luar. Kebayang nggak Pak Kepala Desa pakai sempak di luar? Kayak Superman. Makanya Superman itu goblok. Pakai sempak di luar, badannya besar, bajunya es, kan goblok. Badannya besar kok ukurannya es, kan goblok. Coba kebayang nggak kalau Bu Wabu pakai ukuran es? Bah! Ibu Wabub langsung tengok ke kiri, bisik-bisik sama temannya. Waduh, salah ngundang kiai. Ibnu Athaillah Sakandari, kalau kita pengen bahagia, coba pakai resep beliau Bapak Ibu. Sehingga warga Kotim ini bahagia. Bahagia lahir dan batin. Amin. Apa kata beliau? Resep bahagia itu. Liyaqilla ma tafrahu bih, yaqilla ma tahzanu bih. Artinya apa? Akan saya sampaikan setelah minum kopi. Keburu dingin Bu. Karena kalau kopi panas harus diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin Bu Wakil Bupati. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Hati-hati Pak Kepala Desa. Jangan pernah kamu biarkan kepercayaan rakyatmu. Karena kalau mereka sudah tidak percaya, hati-hati. Malah kepala desanya demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Ibu Wakil Bupati tahu saya gemernya apa? Kopi pahit. Ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Sake. Ibnu Athaillah Sakandari, beliau memberikan resep bahagia. Ini saya sampaikan mudah-mudahan bupati wakil bupatinya bahagia, camatnya bahagia, kepala desanya bahagia, DPRD-nya bahagia. Makanya kalau lihat kok di panggung banyak calon-calon DPRD, mohon maaf. Kalau di panggung lihat banyak orang mulai ngaji, itu jelas tanda-tanda pemilu akan datang. Kalau pemimpinnya bahagia, rakyatnya harus jauh lebih bahagia. Setuju? Makanya coba kita sekarang bersimpati sama orang miskin. Tapi kadang-kadang yang kaya ini juga kurang ajar Bu. Contoh, ketika muncul COVID-19, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan BLT, bantuan langsung telas.
Bantuan langsung tunai. BLT untuk orang miskin. Tapi lucunya apa? Di Mekarjaya yang punya mobil ngakunya miskin. Betul Bu? Yang punya motor ngakunya miskin. Gelangnya renteng-renteng ngakunya miskin. Yang pusing siapa? Kepala desanya. Karena antara jatah BLT dengan penerima lebih banyak penerimanya. Akhirnya dibagi sama Pak Kepala Desa. Warga yang tidak kebagian langsung suudon. Saya tidak kebagian. Kenapa? Karena sama Kepala Desa hanya dibagi kepada saudaranya sendiri. Suudonnya pasti seperti itu. Betul? Itu benar. Benar-benar suudon. Kalau saya lihat Pak Kepala Desa ini insya Allah orang baik, betul? Makanya saya berwasiat, tolong Pak Kepala Desa jangan dikubur sebelum mati. Sabar Pak Camat, tunggu giliran ya Pak Camat ya. Untung pensiun jadi bupati katanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa resep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari? Liyaqilla ma tafrahu bi, yaqilla ma tahzanu bi. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit pula standar kecewamu. Semakin sedikit standar bahagiamu, maka semakin sedikit potensi kecewamu. Pertanyaannya adalah kenapa banyak orang kecewa? Karena ekspektasinya, kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Standar hidupnya terlalu tinggi, maka stres. Kalau saya dari dulu mohon maaf, saya sadar diri. Makanya cowok ini harus ada 3 sadar. 1 sadar diri, 2 sadar posisi, 3 sadar rai. Maksudnya sadar rai, kalau nggak pantas pakai kacamata hitam jangan dipaksakan. Malah kayak tukang pijet. Loh, bahaya tah. Standar bahagia itu nggak usah tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang mengatakan apa? Miskin nggak punya motor. Standar bahagianya apa? Kalau saya sudah punya motor, saya akan bahagia. Standarnya beda lagi. Dan yang paling goblok itu siapa? Mereka yang tidak punya tapi ikut mikir. Ini penyakit Pak. Tetangganya punya Alphard, Anda mikir mobil kok Alphard harganya mahal, ge pajeke piro, bensinnya entek piro, labane mbledos piye. Ini kan aneh. Wong nggak punya kok melu mikir. Sing duwe wae ora tahu mikir. Sama mungkin ibu-ibu lihat ibu wakil bupati, wong kok lemune kaya ngono mangane entek sepiro. Padahal sing lemu wae ora tahu mikir. Itulah penyakitnya orang Indonesia, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ijo. Oh, ternyata yang hijau muslimat ya. Yang jilbabnya hitam insya Allah luweh parah.
Saya itu mengidolakan Bapak Ibu. Satu kiai yang sangat diidolakan sama orang NU. Namanya Imam Abil Hasan As-Sadzili yang punya torekot Sadziliyah. Ini kiai Bu, tapi super kaya. Imam Abil Hasan As-Sadzili itu tokoh tasawuf tapi kaya. Nah, salahnya kiai NU itu satu. Ini kiai sangat diidolakan sama kiai NU. Tapi salahnya kiai NU di mana? Mencontoh Imam Abil Hasan As-Sadzili dalam hal tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Makanya saya itu paling benci kalau ada orang NU pujian dilanggar di musola, di masjid, pujiannya nggak asik. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Siapa bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Kamu rugi donya ora duwe apa-apa, orang mungkin nyalon lurah. Kamu rugi donya nggak punya apa-apa, nggak mungkin nyalon wakil bupati. Emangnya ada makan siang gratis? Nggak ada. Kamu rugi donya, mana bisa mendatangkan Gus Miftah? Larang matamu. Neng kene karo Pak Lurah murah dinyang. Cangkeme larang. Loh, kan saya punya prinsip Bu Abu, Bapak Ibu, Pak Camat. Saya bilang, kulla syai'in idza kasura rakhusa. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Illal adabah, kecuali adab. Jadi kalau Anda pengen mahal itu gampang, jadilah orang yang beradab atau jadilah barang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal, larang. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang kok kiai lonte. Warganya Bu Irawati bagaimana sih? Kok malah baliknya ke lonte? Kiai Sarkem. Itulah Bu, kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Iya, SPD sama dengan Bu Irawati, sarjana penuh dosa. Malam-malam saya pulang pengajian Bu, HP saya bunyi, ada WA masuk. Saya itu kan jarang buka WA, apalagi nomor baru, karena takut cewek yang menggoda aku. Ya kalau saya nolak, kalau saya mau. Emangnya aku Pak Camat? Kalau dilihat dari kumisnya, Pak Camat ini orang Jawa. Betul. Pantes jenenge Siono. Di sio-sio tetap ono. Saking tersia-sianya tidak kuat cukur kumis. Alah, orang ngelak ngombe, orang ngelak ngombe. Kita doakan Pak Camat panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri. Saya pulang Bu, malam-malam iseng buka HP. Ternyata ada salah satu klub malam di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Itu kirim gambar cewek. Gus, mohon izin, ini ada fan-nya Gus Miftah. Siapa? Purel. Ternyata dia juragan klub malam. Gus, saya mau cerita, ini Purel ngefan banget sama Gus Miftah. Saking ngefannya, di atas dadanya ditato Gus Miftah. Akhirnya saya buka kiriman fotonya, bener Pak, Gus Miftah.
Boleh nggak Gus telepon sebentar? Oh ya monggo video call. Ini mumpung saya sama anak-anak juraganya telepon saya. Ini Gus yang ngefans sama Gus Miftah. Cewek cantik ya modelnya SDSP lah. Semok depan semok belakang. Kalau Bu Wabub ini jelas pecel lele. Perempuan dan cewek lemu-lemu. Ceweknya bilang, Gus saya ngefans sama Gus Miftah. Bukti ngefans saya, nih tato saya Gus Miftah. Bener Pak, Gus Miftah. Saya bilang ngapain kamu tato dada kamu Gus Miftah. Dulu saya pernah ikut pengajian di klub malam Jogja sama Gus Miftah. Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Gus, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, yakin besok di akhirat saya bareng sama Gus Miftah. Saya bilang, Mbak, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun sedikit. Saya bilang. Bener Bu gini, ya Allah. Gak usah ikut-ikutan. Jadi standar bahagianya jangan terlalu tinggi. Maka saya melihat Bapak Ibu, terutama hal masalah dunia ini Bapak Ibu, saya kategorikan orang itu dalam beberapa kategori. Apa saja kategorinya supaya kita semuanya bahagia. Wabil khusus Bapak Ibu Mekarjaya dan Kotim. Tapi sebelumnya kita sholawatan dulu aja yuk biar nggak panas. Pak Camat mau sholawat? Minta lagu apa Pak Camat? Mangkuburel. Wah. Bu Wabub minta lagu apa Bu Wabub? Janda dalam kolam. Apa ora keblebek modar jandane ku. Jandane bengok kakak. Dia tersenyum sambil tutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer cincin. Saya mau sholawat untuk NKRI. Saya gubah syairnya dari lagu Joko Tingkirnya Percil. Kita sholawatan, tapi isinya sholawat NKRI. Shollu ala Nabi Muhammad. Ada musiknya di sini. Mas, aku minta iringan melodi saja, tambahi kendang. Nggak usah dangdutan. Aku kiai cok, bukan penyanyi dangdut gitu loh. Sabar, mohon maaf ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Gosek. Selalu apa Bu? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri Pak. Sangel-angel. Kok kamu nafsu banget sama aku? Kan aku jadi malu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujah
Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan, semua diangkat. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Kalimantan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah. Alhamdulillah. Mekarjaya ngundang Gus Miftah, kepala desa lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Dolaning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Diri pemanasan dhisik, Cuk. Sego berkat rasane nikmat, sayur asem segone gandum. Beda fatayat karo muslimat, muslimat fatayat parfum, muslimat balsem. Wis tua-tua kayak Allah ya Allah. Kemayu nih, wis tuwa karo aku ngene iki. Emangnya aku cowok apaan? Kisah jomblo kayak kesiir. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Oh, saya ingin ibu-ibu kayak di sana tuh yang kipas-kipas, tak kasih. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlentek. Ini yang patah hati, cintanya ditolak. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut, sayang mung dianggep Semarang kaline budek, sing disayang matane. DPR wis siap. Mangan pete dicampur gorengan, DPRD ne ngaji ora urunan. Urun ora.
Mangan roti ning tengah kali, janji ora korupsi kok malah ngapusi. Sing korupsi, sing ora ya ora. Pak DPR langsung batin, kiai ini dancuk. Ya Allah, saya ngombe degan Bu. Degan kok kandel iki, degan apa kambil iki? Kila tak ombe lho silitku kreminen. Terus wong Mekarjaya niku apian Bu. Degane siji, sedotane 10. Ya kowe siji. Sampai tuwane degane Bu, rasane asin. Ambil apa kecampur upil. Oh jedak laut Pak Camat. Oh cangkem. Kecamatan apa Pak Camat? Kecamatan Parean ngundang Gus Minto. Pak Camate lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Oh ini istrinya tak cie. Kok sing lanang biasa, sing wedok ayu ya. Ini besok Pak Camat masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Pak Camat masuk surga karena bersyukur di bojo ayu. Bu Camat masuk surga karena bersabar di bojo kaya ngene. Oh, wong Jember kok ya dukune kuat iki biyane. Kayak cah bancer iki lho. Kayak cah bancer lho Pak Camat. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Wah. Tenan. Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita ada di posisi yang mana? Soal kita ngomong standar hidup bahagia itu. Saya membagi dalam beberapa kategori Bapak Ibu. Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang itu kalau memang benar-benar miskin, dia ngerti, oh aku miskin kok. Tapi dia tidak akan pernah menjual kemiskinannya untuk orang lain. Betul? Aku wis megawe, sudah bekerja. Awan dadi bengi, bengi dadi awan. Kok ternyata saya tidak kaya, maka dia paham, mungkin takdir saya memang miskin. Tapi sudah bekerja. Dan orang-orang seperti ini bisa menjaga kehormatan dirinya dari minta-minta kepada orang lain. Saya punya teman Bu, jamaah saya di Gudean, Jogja bagian barat. Tinggalnya di pinggir sungai Pak. Rumahnya kecil gedek di bawah bambu, pohon bambu. Tahun 2010 rumahnya belum ada listrik, pada sekitarnya semuanya listrik. Dia mandi nggak pakai sanyo Pak, ditimbak. Transportasinya pakai pit ontel, harga 50. Hidupnya bahagia Bu. Ngalor ngidul dia naik sepeda ontel, bonceng anak dan istrinya. Kenapa? Dia sadar saya itu miskin. Saya nggak harus menjual kemiskinan saya. Makanya dalam bahasa agama itu ada bahasa zuhud, ada bahasa wiro. Apa bedanya wiro sama zuhud? Wiro itu adalah ifah, menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Kalau zuhud boleh punya, tetapi tidak boleh cinta. Dia boleh punya jabatan, tapi dia tidak sombong dengan jabatannya. Dia boleh punya uang, tapi tidak pernah mau sombong dengan uangnya. Itu namanya zuhud. Sementara orang kaya itu harus zuhud,
orang miskin itu harus wiro, menjaga kehormatan diri. Maka yang perlu dicontoh Pak Camat, mbah-mbah kita dulu. Mbah-mbah kita dulu itu kalau ada orang kaya menjauh. Kenapa? Kalau mendekat khawatir dikira mau minta-minta. Betul? Tapi kalau sekarang mohon maaf, ada orang kaya, kita mendekat, setorai. Makanya pejabat pun kalahnya sama orang kaya. Kemudian yang kedua apa? Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah orang miskin. Mungkin dia punya, tapi mentalnya miskin. BLT untuk orang miskin, ngaku-ngaku miskin. Maka saya kemarin bilang sama Pak Menteri di Jakarta, Pak, orang Indonesia itu aneh. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Bu Wabub, saya sarankan satu, coba bikin satu BLT lagi untuk orang gila. Apakah orang Kotim ngaku-ngaku gila? Kita sing edan, rambutnya keriting, peci, kacamata ireng gitu. Oh wis mari ta. Ini orang yang bermental miskin. Akan teriak bahwa mereka miskin. Padahal sebenarnya mereka tidak miskin. Saya mau tanya, apa sih bedanya miskin sama sederhana? Bedanya satu Bapak Ibu. Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Nah, miskin itu kamu kacamata hitam, sederhana itu Pak Sopian. Nah itu loh. Kacamata ireng jenenge sapa iki? Ribut. Jenenge ribut kok. Itulah bedanya miskin sama sederhana. Ribut itu miskin, Pak Sopian itu sederhana. Jadi kalau ribut makanya cuman pakai sambel karena memang punyanya hanya sambel. Kalau Pak Sopian kok makan sambel karena kebetulan pengen makan sambel. Bedanya itu Pak. Yes, ribut wani munggah panggung. Tak kayak duit. Rene bot. Kita iring-iringin sebuah lagu. La ilaha illallah. Sini bot. Pinjam mic-nya. Ada mic-nya enggak? Mbak, pinjam mic, Mbak. Duduk sini, bot. Madep rono goblok. Rono madep rono. Cek. Ya, bot, iki, bot. Selek budek ya jangan. Jenengmu sapa le? Pakai mic. Oh. Cek ini, Bu. Oh, tetep mic-nya mati wis nyekel kakek dosa kok. Iki bot. Bot. Untung ngarepe ri. Lah ngarepe jem lek medeni. Namanya siapa? Ribut Wahyudi. Kata mbiyen mbokne bapakne kelon ribut iki. Dadine kaya ngene iki. Umurmu piro, Bud? 41, Pak. 41 lho, padha karo aku iki. Koremu tua banget, Bud. Ribut aslinya mana, Bud? Kediri, Pak. Oh, Kedirimu ngendi? Pare, Pak. Oh lho, aku wingi ngaji ning Pare, ning SMA, ning Madrasah Alia Sunan Ampel. Kula Kepung Timur asline. Kampungnya Kertumpuk. Pantesan wong Pare pahit matane. Kowe ning kene wis pirang tahun, Bud? Mulai tren, Pak. Mulai tren tahun piro kuwi? Tahun 83. Tahun 83. Berarti seumur hidup ning kene kowe men. Amin. Amin. Ya muga-muga mati ning kene Bud ya. Pekerjaanmu apa, Le? Kalau swasta, Pak. Swasta. Wah, gayane swasta. Walah. Apa pekerjaanmu swasta? Apa? Copet lah. Waduh, ae, Bud. Bud, sebutkan 7 nama pahlawan tak kasih uang 200.000.
Ayo mosok ora iso ngerti pahlawan blas. Yo selimo wae 5. 200.000. Lumayan nggih tuku slot. Satu. Ayo mosok sekolah ra iso blas. Oh sing ngene wae saiki disebutke. Ngene wae. Nama Presiden Republik Indonesia. Namanya ke Jokowi, Pak. Alah sing sopan kalau Pak, presiden Pak Bapak Joko Widodo. Jokowi koyo adimu. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Ayo. Lali mantane iki lho lali kok piye iki lho. Wakil Presiden lali. Hehehe. Kiai paling kondang se Indonesia. Gus Miftah. Ya, wes gini wae. Kowe mimpin wong sakmene mbane maca Pancasila, tak kei dhuwit 300.000. Ayo, Pancasila. Ngadeg Pancasila ngadeg, kowe ngadeg. Ora. Ayo, Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Ribut Wahyudi. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Oleh masyarakat berpakaian. Ulangi. 4. Kemanusiaan. Halah. Wargamu itu loh. Diguyoni ae lali Pak Malian. 4. Tarik napas 1 jam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ulangi, bud. Tarik napas dulu 1 jam baru dikeluarkan. 4. Terus kerakyatan. Ayo terus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam kemusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. Nah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aslinya yo apal jan. Alah rumahmu ya. Ya tak kayak 300.000. Rasa sok-sokan aku wae. Ndi ndelok. Sabar. Pirare libet lagi iki. Camat duwite biru. Ki disimpen dhisik Pak Camat, tak kayak gini sih. Jal selawat. Ora iso. Mangku purel. Apa lagune kowe cah Jawa to, lagune Didi Kempot ning stasiun balapan. Ning stasiun balapan, Kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kae lho iso ra. Ya wes, Bud. Latake duit gitu kok apa? Di kalmek pakai mic jawab. Oke, damel susune anak, Pak. Damel susune anak. Insyaallah. Lah anakmu umure piro? Enten sing 3 tahun dan 2 tahun, Pak. Oh, tukok susu. Ya kowe tukokno susu men kowe iso nganggo susune ibune.
Esnya. Itu ku susu. Ya. Kok lagi minggat kok dada-dada lho. Amin. Wes. Tak dongane anakku lemu wis tak kon susu. Ya wis kowe tausiah kene, tausiah kene kowe. Ya, tak tambah iki. Good. Ya. Aku wingi ngaji ning Pekalongan. Ada orang tak kasih uang 300.000, pulang setruk. Ora. Ya, si loro meneh selamat dhisik. Mudah-mudahan ada sahabat kita Muhammadiyah juga hadir. TKI selawat persatuan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bapak NU Ibu Mus sing banter ulang limet. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat ya sing dipikir. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan. Anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Musiknya apik, nyo kayak 300.000 kae cah musik rene. Perwakilan mbak iku ya kene kono. 1, 2, kono. Tambahi dana kenakalane masih. Apa? Oh, dana preman. Kok cangkemmu kayak orang Jawa, bukan orang Jawa? Kamu orang mana? Jauh mana? Mana timurnya? Maluku sini Maluku. Ya Allah. Saya tanya, pahlawan dari Maluku namanya siapa? Tristan. Tristan. Kok Tristan? Iya. Itu sepak bola itu dia. Memang saya sepak bola, Pak. Oh. Pahlawan dari Maluku. Oh. Patimura. 1.000. Terima kasih. Wes. Iya. Oh, codot iya. Makasih. Wes. Aku sumpah pengajian yang paling stres ki aku iki. Banser, gitu ku rokok banser. Moh. Maka kemarin saya ditanya, Gus, hebat mana banser, polisi sama tentara? Saya jawab, oh banser. Buktinya apa Gus? Jelas. Tentara sama polisi banyak yang SK-nya masuk bank untuk jaminan hutang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya untuk hutang. Kenapa? Karena memang SK banser nggak laku untuk hutang. Rapayu, Cok. Makanya saya besok masuk surga insya Allah dikawal oleh banser. Karena saya tahu betul banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Jemput Sopyan Hadi. Ya Allah. Ini orang serakah. Dan bangsa ini hari ini mohon maaf, sudah punya presiden baik, masih ada pembantunya yang serakah. Tiap hari kita hampir mendengar bahasa orang-orang yang korupsi. Maka saya angkat tangan sama Pak Sopyan, 2 periode aman. Mudah-mudahan bener-bener karena nggak korupsi, bukan karena nggak ketahuan. Dicontoh kakakmu ini Bu. Tapi saya yakin Ibu Irawati ini akan setia dengan rakyat. Buktinya apa? Giginya dikawat. Bagaimana nggak setia? Giginya saja dijaga, apalagi rakyatnya. Iya.